Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas, kita ketemu lagi pada perkuliahan perancangan percobaan ini. Nah, kita mencoba mengolah data rancangan wujud sangkar Latin menggunakan SPSS. Kita sudah mempelajarinya, ya, perhitungan secara manual, kita sudah lakukan pada beberapa minggu lalu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menghitungnya dengan SPSS? Nah, harapan kita adalah dengan menggunakan SPSS ini, pekerjaan jauh lebih cepat dan dia lebih akurat. Nah, kita gunakan saja contoh yang ini, ya, pada handout yang pernah kita sampaikan. Nah, di sini contohnya adalah percobaan untuk menguji daya hasil 5 varietas tembakau. Ya, ada 5 varietas tembakau yang akan diuji hasilnya, yaitu A, B, C, D, dan E, yang diselenggarakan di lahan petani di Nganjuk. Arah kesuburan tidak diketahui dengan jelas. Nah, inilah dasarnya. Kita menggunakan RBSL. Arah kesuburan tidak diketahui dengan jelas. Sehingga rancangan lingkungan digunakan adalah RBSL. Nah, inilah denanya. Ya, pengacakan sudah kita bahas pada beberapa minggu yang lalu. Dan ini dena dan hasil produksi tanamannya. Di mana pada kelompok 1, yaitu lahan pertama, ya, pada varietas C hasilnya 24,8 gram per tanaman. Pada lahan kedua, ya, pada varietas B dapat 18,2 gram per tanaman, dan seterusnya. Kemudian sini ada total baris, ada total kolom, ya. Dan itu tidak penting bagi kita dalam SPSS karena kita hanya melihat data ini, ya, melihat data produksi tanaman per varietas dalam kelompok lahannya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja yang pertama kita membuka software SPSS, ya. Baik. Nah, bagaimana? Nah, kita aktifkan SPSS kita. Seperti itu. Ya, itu sudah aktif. Oke, ini kita cancel saja. Nah, ini adalah tampilan data view, tempat mengisi data, tapi kita setting dulu di variable view, ya, tempat membuat variabel-variabelnya. Nah, ini kita setting di sini. Apa yang kita lakukan, ya? Yang pertama adalah ini, kita menuliskan pada baris pertama ini adalah kesuburan lahan, namanya, ya. Kesuburan lahan, mengapa? Ini tadi, ya. Dia ditanam di lahan petani yang kesuburannya tidak diketahui dengan pasti. Jadi kita anggap ini adalah lahan 1, lahan kedua, lahan ketiga, lahan keempat, dan lahan kelima. Atau kelompok 1, ya, pada lahan pertama, kelompok 2 pada lahan kedua, kelompok 3, kelompok 5. Nah, sini kita buat, ya, kesuburan lahan. Ini. Nah, di sini kita tulis di labelnya kesuburan lahan. Lalu di value-nya ini kita isi. Ya. Atau oke, kita coba kita buat yang baru, ya. Baik. Nah, seperti ini. Nah, ini. Ya. Sini kita buat kesuburan lahan. Nah, ya. Dia tidak pakai desimal. Sini labelnya kita buat kesuburan lahan. Nah. Lahannya ada 4 tadi kan? Ada 5, ya. Kita isi di sini. Lahannya ada 5. Ya. Di value. Ya, 1 sebagai lahan 1. Add 2 sebagai lahan 2. Add lagi 3 sebagai lahan 3. Lagi 4 sebagai lahan 4. Lagi dan 5 sebagai lahan 5. Nah, add dan oke. Sini kita buat scale, ya. Lalu yang kedua adalah varietas tembakau. Nah,
Buat sini kita juga tidak pakai desimal. Buat sini varietas tembakau. Nah, kita isi juga di value-nya. 5 kan varietasnya tadi? Ya, 1 sebagai varietas A, ya. 2 sebagai varietas B, 3 sebagai varietas C, 4 sebagai varietas D, dan 5 sebagai varietas E. Baik, selesai, kita okekan. Nah, kemudian peubahnya yaitu produksi tanaman. Ini kita buat ya. Apa kita pakai 2 desimal, buat sini produksi tanaman dalam gram per tanaman ya. Dia tidak pakai value. Ini scale ya, ini scale juga. Nah, kita selesai membuat template untuk pengisian data. Nah, kita isi datanya. Klik pada data view. Pada kesuburan lahan, dia ada 5 macam ya, 5 kelompok. Maka kita ketiknya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Mengapa 5? Karena ada 5 kesuburan lahan. Dan ini harus dibuat sebanyak varietas. Varietasnya 5 kan? Maka kesuburan lahan ada 5, varietas 5, maka ada 25 plot. Maka kita buat lagi di sini 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 25. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, ya. 2, 3, 4, 5. Nah, sudah jadi ya. Nah, bagaimana dengan varietas tembakau? Kita harus melihat soalnya tadi ya. Apa yang harus dibuat di situ? Nah, di sini. Ya. Ini adalah peta pertamanya. Jadi pada lahan pertama, di peta pertama ini ada varietas C. Ya, ada varietas C. C tadi dikode dengan angka 3. Ya. C dikode dengan angka 3. B dikode dengan angka 2, E dikode dengan angka 5, D angka 4, dan A angka 1. Kan begitu. Maka kita ya isi pada kolom kedua ini. Ya. Kita isi ya di sini. Ya. Berdasarkan layout dari posisi tanaman tembakau. Jadi C, B, E, D, A. 3, 2, 5, 4, 1. Nah, 3, 2, 5, 4, 1. Begitu kan? Berikutnya, 1, 3, 2, 5, 4. 1, 3, 2, 5, 4. Nah, berikutnya ini 4, 1, 3, 2, 5. 4, 1, 3, 2, 5 ya. 4, 1, 3, 2, 5. Kita isi di sini. 4, 1, 3, 2, 5. Nah, berikutnya ini 5, 4, 1, 5, 4, 1, 3, 2. 5, 4, 1, 3, 2. Berikutnya 2, 5, 4, 1, 3. 2, 5, 4, 1, 3. Kita sudah mengisinya. Lalu di produksinya. Nah, produksi itu sebenarnya sejalan dengan yang varietas tembakau tadi ya. Sini ya. 24,8, 18,2,
24,3, dan seterusnya kita isi. Ya. 24,8, sini 24,8, ya. Kemudian 18,2, 24,3, 18,2, 24,3, sampai selesai. Hasilnya seperti ini nanti. Nah, seperti itu. Ini sudah terisi semua, ya. Nah, kalau adik-adik ingat bagaimana cara mengolah data rancangan acak kelompok, agak-agak mirip, walaupun tidak begitu mirip, tapi agak-agak mirip. Nah, setelah kita isi data ini, ya, secara lengkap, ya. Kalau kita lihat sih mengisi datanya begini ya. Nah, ke arah 24,8, 18,2, 24,3, 22,8, 17,5, 21,6, 25,7, dan seterusnya sampai 21,6. Nah, itu dia. Ini udah terisi semua. Nah, kita lanjutkan dengan memulai mengolah datanya. Kita klik Analyze, Compare Mean, General Linear Model, Univariate. Ya, Analyze, General Linear Model, Univariate. Nah, kemudian ya, kesuburan dan varietas tembakau kita letakkan di fixed factor. Ya, boleh sendiri-sendiri boleh, berdua sekaligus juga boleh. Nah, ya. Lalu produksi tanaman kita letakkan di dependent variable. Ya. Setelah itu kita klik model. Kita pilih custom. Ya, kita pilih custom. Lalu kita pindahkan ini kesuburan lahan ke model itu, dan varietas tembakau juga ke model. Ya. Lalu di interaksi ini kita pilih main effect. Nah, seperti itu. Lalu kita klik continue. Abaikan yang lain, kita klik continue. Setelah itu kita klik post hoc. Ya, klik post hoc. Kita pindahkan kesuburan lahan ke post hoc test. Kita pindahkan varietas tembakau ke post hoc test. Lalu kita klik done can. Nah, lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, kita sudah dapat. Ya, kita sudah dapat. Ini hasilnya. Ya, ini ANOVA-nya. Lalu ini adalah uji lanjut untuk lahannya. Ini adalah untuk uji lanjut produksi tembakaunya, varietasnya. Ya, produksi untuk varietas dan produksi untuk lahannya. Kita lihat. Ya. Nah, ini kita copy semua. Kita copy, kita copy, lalu kita pindahkan forward. Seperti ini dia kira-kira. Nah, ini dia. Ya. Nah, adik-adik, lihat saja yang ada dalam kotak merah ini, ya, kotak garis merah ini. Nah, sini kesuburan lahan, ya, derajat bebasnya 4, jumlah kuadratnya 10,92, kuadrat tengahnya 2,73, F hitungnya 0,98, tidak signifikan. Masih ingat kan? Kalau di bawah 0,05 tidak signifikan. Ya. Oh maaf, di atas 0,05 tidak signifikan. Kita lihat varietas tembakau, ya. Derajat bebasnya 4. Ini adalah jumlah kuadratnya 186,97. Inilah kuadrat tengahnya 46,74, dan ini F hitungnya 17,08. Begitu juga ini errornya. Ini jumlah kuadrat error, ini derajat bebas, dan ini kuadrat tengah error. Lalu kita lihat di corrected total, ya. Ini adalah totalnya, ya. Sebenarnya di sini di corrected totalnya, bukan di total ini, tapi di corrected total ini. Ya. Ini DB-nya 24, ya. Jumlah kuadrat totalnya 241,678. Nah, kalau kita ringkas dia seperti ini, ya. Yang dalam kotak merah ini. Artinya apa? Varietas tembakau ini berpengaruh nyata. Ya, berpengaruh nyata terhadap produksi tanaman.
kesuburan lahan tidak berpengaruh nyata. Artinya apa? Kita berhasil membuat blok sehingga kesuburan itu ya yang mempengaruhi produksi tanaman itu betul-betul varietasnya, bukan kesuburannya. Karena kesuburannya udah kita atur dan kita berhasil dengan bukti bahwasanya F hitungnya tidak nyata. Nah, ini juga terlihat ya di uji Duncan, ya kesuburan lahannya tidak nyata. Ini kolomnya 1A semua berarti. Nah, ini adalah produksi tanaman ya varietasnya dipengaruhi oleh varietas tembakau. Nah, kita lihat sini ada 2 kolom. Ya, kita terjemahkan seperti ini. Berarti ya ada 2 notasi di sini ya. A, B, B. Ini A, B, B. Nah, bisa kita katakan bahwasanya varietas E memiliki rata-rata produksi tertinggi, namun berbeda tidak nyata dengan varietas C. Ya, jadi varietas E dan C itu berbeda tidak nyata. Mengapa? Karena notasinya sama. Varietas E hanya berbeda dengan varietas D, varietas A, dan varietas B. Karena notasinya berbeda. Sedangkan varietas D, varietas A, dan varietas B berbeda tidak nyata. Nah, itulah cara kita mengolah data rancangan wujud sangkar Latin menggunakan SPSS. Mudah-mudahan ini dapat menambah khasanah kelas kalian dalam pelajaran perancangan percobaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.